Opening seremoni Festival Karya Kreatif Benuanta atau FKKB 2023 resmi dibuka pada Sabtu 19 Agustus kemarin. Berlanjut pada Minggu 20 Agustus, hari kedua berlangsung rangkaian kegiatan mulai dari Zumba pagi. Kemudian pada siang hari, seremoni Harvesting Gernas BBI Kaltara 2023, serta malam tadi dimeriahkan oleh penampilan ada band. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi. Baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, opening seremoni Festival Karya Kreatif Benuanta atau FKKB 2023 resmi dibuka pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 kemarin dan acaranya berlangsung selama 2 hari sampai dengan hari Minggu 20 Agustus 2023 kemarin. Dikatakan Wahyu Indra Sukma, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, seremoni Festival Karya Kreatif Benuanta 2023 ini sebagai rangkaian dari Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, kemudian Gernas Bangga Berwisata Indonesia atau Gernas BBWI, dan Pekan Kris Nasional atau PKN, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Dalam event KKB 2023 ini turut menampilkan showcasing produk UMKM dari sektor industri kreatif dan diharapkan memiliki dampak yang lebih luas dan bisa memanfaatkan momentum pemulihan nasional khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Tercatat ada 50 UMKM yang berkontribusi memeriahkan festival KKB 2023 ini. Di momen itu Bank Indonesia KPWI Bank Indonesia Kaltara juga sekaligus melaunching buku berjudul Rupiah dalam Diksi, di mana buku ini adalah kristalisasi kecintaan, kebanggaan, dan pemahaman terhadap rupiah yang merupakan alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari para pelajar di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Di hari kedua pelaksanaan kegiatan Festival Karya Kreatif Benuanta yang berlangsung di Lanut Anang Busra, dilaksanakan penandatanganan KAD dan hilirisasi pangan, pemberian PSBI ketahanan dan pemberdayaan UMKM, dan sebelumnya sudah dimulai dengan kegiatan Zumba Party, pembagian door prize, dan puncaknya dilaksanakan di malam hari ada penampilan ada band. Turut hadir Menko Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diwakili oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Odo Manuhutu, dan Menteri Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Informatika RI Bapak Usman Kansong, mendampingi Gubernur Kaltara Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Wahyu Indra Sukma. Deputi Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif Bapak Odo Manuhutu menyampaikan bahwa Gernas BBI ini setiap tahunnya dilaksanakan bertujuan memberdayakan UMKM setempat dan menumbuhkan semangat dan kebanggaan serta menambah daya saing. Sementara itu, Dirjen Informatika RI Bapak Usman Kansong menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi dalam negeri, dan tentu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia akan menolong pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi lanjutnya didorong oleh APBN, di mana belanja negara, dan dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia menyasar kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan BUMN. Sehingga dalam hal ini ia juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen membelanjakan APBN ke produk dalam negeri senilai 1.000 triliun lebih, dan yang tercapai sekitar 740 triliun, dan artinya sudah 76%, dan di mana sebelumnya Presiden menargetkan 400 triliun. Sehingga menurutnya dari situ saja ia memperkirakan bahwa itu sudah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menghidupkan UMKM di Indonesia termasuk di Kaltara.
Gubernur Kaltara Bapak Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang juga menyampaikan bahwa ini untuk ketiga kalinya Kaltara ditunjuk untuk melaksanakan Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia. Sebelumnya sudah dilaksanakan di Tanjung Selor sejak Mei 2023 kemarin dan sampai Agustus 2023 kembali dilaksanakan ini melibatkan UMKM lokal. Ia mencatat cukup tinggi transaksinya untuk UMKM selama 3 bulan sebesar 69,6 miliar perputaran uang yang terjadi di Kaltara untuk transaksi, sehingga ia menyebutkan ada peningkatan transaksi. Ia juga menambahkan selama pandemi kemarin sektor UMKM lah yang tetap bertahan dan masih unggul meskipun di sektor lainnya pada saat pandemi tak bisa bertahan. Wahyu Indra Sukma, Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Kaltara juga menambahkan sedikit bahwa dalam hal mengantisipasi bagaimana situasi ke depan termasuk pandemi kemarin harus ada kerjasama, sinergitas, dan masing-masing kementerian sudah memiliki grand design sendiri. Namun yang jelas ada juga perluasan pasar, penggunaan teknologi digital, menggunakan KRIS, serta perluasan akses kredit pemerintah dan kredit usaha rakyat yang bekerja sama dengan OJK dalam hal pemberian pelatihan kepada UMKM. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Sudah punya grand design, bagaimana mengembangkan UMKM yang ada korporatisasi, lalu juga ada bagaimana meningkatkan kapasitasnya terkait dengan pembiayaannya sehingga mereka juga nanti mampu berdaya saing, dan tadi yang Pak Gub juga sudah disampaikan mereka bisa naik kelas gitu digital dan go ekspor. Lalu yang kedua adalah penguasaan pasar dengan menggunakan teknologi digital. Tadi kita sampaikan juga bagaimana UMKM, kalau tadi teman-teman lihat semua juga udah pakai KRIS untuk pembayarannya sehingga mereka lebih mudah dalam pengelolaan keuangannya, lebih transparan dan sebagainya. Lalu perluasan akses kredit upaya pemerintah dan dengan kredit usaha rakyat juga itu ada di sini. Kami juga kerjasama dengan perbankan, dengan OJK, bagaimana teman-teman UMKM yang sudah layak tadi yang sudah dibina oleh Indonesia, pemerintah provinsi maupun perbankan dan instansi lain itu lebih mudah mendapatkannya karena mereka sudah dikasih pelatihan pengembangan bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana menjual, bagaimana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.